teman-teman nanti dicoba untuk teknik tadi ya, karena nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai BG itu enak. Jadi dari ujung dulu, set, tangannya sini udah terlatih, udah stabil ya, set gitu ya, set. Insya Allah nanti teman-teman ya bisa menggunakan teknik ini untuk mengasah di BG dan juga di gerinda duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan waktu luang. Nah, ini malam yang cukup spesial karena kita akan ya review batu selo Black Jadam. Ini seri professional finishing ya. Jadi ini yang biru nih, yang biru professional finishing, dan ini bisa jadi ini salah satu seri yang terbaik ya untuk finishing gitu. Nah, selain itu, di konten kali ini saya juga akan sharing teknik mengasah ya, agar nanti teman-teman bisa menggunakannya. Ketika teman-teman sudah menguasai teknik ini, teman-teman nanti bisa menggunakannya untuk aplikasi mengasah di gerinda duduk dan juga di belt grinder atau di BG. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini tetap stay tune di channel Mujono Ahmad. Check this out. Oke guys, balik lagi di channel Mujono Ahmad. Jadi sebelumnya kita buka dulu ini batu selonya ya, ini ya. Batu selonya. Selo itu kalau orang Jawa itu ya batu. Jadi ini selo itu bahasa Jawanya dari batu. Nah, ini sudah terbuka. Batunya berwarna hitam pekat. Kurang padat. Kemudian dia berat jenisnya lumayan tinggi ya, berat jenisnya lumayan tinggi ya, halus. Kalau saya meraba ini kehalusannya mungkin seperti batu di atas grade 6000 ya, di batu Jepang tentunya udah seperti di atas grade 6000. Cuman kita nggak tahu karena ini batu alam ya, jadi kita nggak ngomongin tentang partikel, tapi kita ngomongin hasil ketajamannya. Nah, untuk konten kali ini kita akan coba melakukan finishing asah di pisaunya MR Golok, pisaunya Mr. Golok ya. Kacauan saya sendiri, ini bahan Elmak 25 cm. Jadi ini kita nanti akan coba finishing dengan batu selo ini ya. Oke, jadi kita langsung aja. Nah, menurut petunjuknya ini batu selo ini dia menggunakan media minyak, media air, sorry. Tapi saya akan coba pakai media minyak ya. Karena apa ya, menurut cara saya mungkin ini akan enak juga di minyak gitu. Tapi kalau teman-teman suka pakai air juga nggak apa-apa. Dan untuk minyak saya tetap fokus ini ya, Bulgari Penetrating Oil ya. Oke. Nah, di sini saya mau sharing juga teknik mengasah finishing atau teknik mengasah manual. Nah, kalau biasanya teman-teman mengasah mulai dari apa namanya, dari dekat pangkal segini ya, kemudian sampai ke ujung. Nah, untuk saat ini saya mau sharing ya, mengasah dari ujung dulu baru ke pangkal. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Tangan kanan ya di sini ya, posisinya di punggung, kemudian tangan kirinya di sini. Nah, kenapa saya coba untuk dari pangkal dulu, agar nanti teman-teman ketika menggunakan BG itu lebih mudah. Karena BG biasanya untuk teman-teman mengasahnya itu dari ujung dulu terus ke pangkal. Dia akan hasilnya akan lebih stabil. Toh juga pada prinsip mengasah pada prinsip pembuatan pisau dengan Ricasso itu pun kebanyakan maker juga memulainya dari ujung untuk mendapatkan hasil ya yang bagus di apa namanya, di pangkal. Karena kalau dari pangkal biasanya dia akan legok posisinya. Jadi dari ujung dulu tipis red sampai nanti habisnya di sini untuk
pembuatan pisau. Nah, jadi seperti ini ya. Tentuin dulu sudut awalnya ya, dan ujungnya. Kita kenain ujungnya dulu seperti ini. Ya, kemudian secara bertahap kita melewati tipnya ya. Nah, sampai di lengkungan ini ya, teman-teman mulai turunkan sampai di setengah jempol kalau saya. Nah, di sini udah mulai setting sudutnya di sini, di setengah jempol ini ya. Kemudian nah, nyampe sini teman-teman tekanannya dipindah ke dekat mata tajam ya. Terus cara bertahap, terus berjalan ya sampai ke pangkal ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman kenapa diajarin seperti ini? Jadi kenapa? Karena biasanya kalau kita mengasah dari pangkal dulu ya, biasanya kita sudah mulai kelelahan sehingga di area pinggir, di area ujung dan di area tip ini, lengkungan ini, kadang itu udah sisa-sisa tenaganya. Jadi kayak gini misalnya. Jadi udah terlanjur segini, udah males gitu. Dan untuk kestabilan sudutnya di sini itu pasti lebih susah dibandingkan di sini. Jadi awal emang dia bisa gitu, bisa terlatih dan bisa lebih gampang untuk kestabilan sudut. Tapi ketika sudah sampai sini kadang suka goyang-goyang. Nah, makanya kita latih dulu dari sini. Ya, untuk stabilnya di sini. Jadi belajar stabil seperti ini ya. Nyampe sini udah mulai di set. Seperti ini. Nah, sudutnya mulai di set di sini. Kemudian ya sudah mulai setting di sini sambil menekan ya ujung mata tajamnya ya, seperti ini ya. Ini batunya memang halus dan menurut saya kalau misalnya mau pakai minyak ini harus sedikit ditekan seperti kita menggunakan batu untuk tahap sharpening ya. Jadi dia bukan yang minim tekanan. Untuk di awal-awal untuk menghasilkan gregesnya kita harus setting tekanannya juga yang lumayan ya. Oke, seperti ini terus. Dan ini hati-hati ya, takut kebablasan tangannya. Nah, jadi tekanannya itu sisi yang menempel di batu dia harus tangan jari tengah dan jari telunjuknya itu di sini buat sebagai penyetabil dan penekan di matanya, mata tajamnya. Nah, seperti ini ya guys. Oke. Nah, kemudian kita raba ya. Dia memang burnya terasa sedikit, tapi kalau misalnya teman-teman sudah paham meraba bur, pasti dia akan tetap terasa ya. Nah, kemudian di sisi selanjutnya kalau sini sudah ada burnya ya, sama seperti di menggunakan tangan kanan ya. Jadi seperti ini. Dari sini kita kayak gini dulu ya, tip. Nah, nyampe sini dia sudah mulai turun dan sudah setting ya, seperti ini ya. Jadi dia stabil. Dari sini dia sudah mulai turun, kemudian di sini seperti ini. Nah, kalau misalnya takut jempolnya terlalu menekan dan nanti lecet, teman-teman bisa pakai pengaman ya, sarung tangan dipotong buat di sini. Tapi sebenarnya ini juga nggak harus nempel. Ini cuman kayak sebagai acuan aja, ya, sebagai acuan aja. Jadi nggak harus nempel juga sebenarnya. Yang penting sebenarnya di sini nih, ya. Yang jari tengah sama telunjuk ini. Jadi seperti itu. Oke. Kita balik. Pertama ditekan dulu kayak gini ya. Nanti lama-lama kita kurangin setengah untuk ininya, untuk tekanannya. Relax ya. Oke, sekarang kita kurangin tekanannya setengah.
Ya, jangan ada goyang di sini. Kalau goyang pasti hasilnya step-step ya. Untuk tahap awal tetap kita mainnya satu sisi dulu sampai ketemu bur ya. Nah, kalau ini kan dia sudah ketemu bur di dua sisi, jadi kayak kita cuman tinggal ngilangin burnya secara pelan-pelan dengan mengurangin tekanannya. Oke, nah sekarang kalau sudah burnya sudah mulai rontok ya, kalau burnya sudah mulai rontok, sekarang kita teknik finishing. Teknik finishingnya kayak gini nih guys ya, jadi pelan-pelan aja kayak gini. Agak susah ini sebenarnya, teknik paling susah dalam mengasah ya, karena dia ke depan dan dari ujung dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah menguasainya, nanti kalau pindah ke mesin tuh gampang banget buat nyari angle-nya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ngasah nih dari pangkal dulu, kadang itu dia tuh lama-lama tuh dia akan naik, sudutnya tuh naik sendiri. Nah, makanya biasanya kalau untuk bevelnya itu ketika sudah mau mencapai pinggir sini ya, ujung sini, dia mulai mengecil mikro bevelnya. Kebanyakan orang seperti itu. Ini batunya keras ya, dan halus banget, tapi dia masih ngigit. Ya, nanti mungkin kita akan coba di media air ya, dengan menggunakan media air. Ini kita pakai media minyak dulu, seperti apa hasilnya. Oke, sekarang kita coba bersihkan dulu pakai tisu. Kita coba bersihkan dulu pakai tisu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai tisu biar apa? Biar enggak cepat kotor stropingnya ya. Nanti tetap pakai stroping. Cuman ini kita coba bersihkan pakai tisu dulu. Oke, setelah itu kita pakai stroping. Ini stroping kulit full grain ya. Stroping kulit full grain. Ini sengaja saya stroping metode seperti ini agar hasilnya dia lebih stabil sudutnya ya. Jadi takutnya nggak stabil ya. Yang mau beli stroping ini teman-teman bisa hubungin kontak saya, nanti saya akan sertakan di deskripsi dari video ini ya. Udah, kemudian sisi full grain nya, kalau tadi dia sisi flashnya ya. Nah, di sini sisi full grain. Oke, kemudian kita bersihkan lagi. Oke, sekarang kita coba cek ketajamannya ya. Kita raba dulu. Oh, kita coba pakai tisu ya. Oh, ini kita coba pakai tisu, kita belah. Nah, kita bagi tisunya ya. Nah, one ply, kita coba one ply dulu. Wah, ini lembut banget guys. Bismillahi, Allahu Akbar ya. Ini one ply. One ply. Coba sekali lagi one ply.
Bismillahi, Allahu Akbar. Oh, ya. Ya. Oh, saya nggak pakai sarung tangan, saya nggak berani cepat. Ya, tapi ini udah enak. Sekarang coba di tisu gulung. Ini gregesnya masih dapat dengan teknik tadi. Ini di tisu gulung. Buat tarik. Bismillahi, Allahu Akbar ya. Hampir aja tuh. Sekarang buat dorong. Ya, jadi ini dorong sama tarik ini masih enak. Sekarang kita coba di media kapas. Di media kapas seperti apa? Bismillahi, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Tuh. 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 Ya. Oh. Ajib. Ya. Sekarang kita coba karakternya di kertas. Tuh. Ya. Enak. Ya, enak. Nah, mungkin nanti kita akan coba kirim ke RPH buat dicoba hasilnya ya. Jadi mungkin seperti itu dulu untuk konten kali ini. Intinya ini batu selo, batu yang bagus buat mengasah. Nah, ini tadi untuk hasil pakai media minyak ya. Mungkin teman-teman juga mesti coba dan saya juga mesti coba sepertinya dengan media air seperti apa. Nah, karena pakai minyak pasti hasilnya kan untuk proses mengasahnya menjadi lebih licin ya. Apalagi ini batu yang cukup keras ya, beda dengan batu black shark yang dia masih lebih keset tentunya ya, lebih keset. Kalau ini dia lebih halus lagi, jadi seperti itu. Cuman ini nanti kita akan coba untuk motong di RPH. Nanti insya Allah kita akan coba kirim ke RPH untuk hasil dari ketajaman dari pisau ini. Oke guys, mungkin seperti itu untuk sharing kali ini ya. Teman-teman nanti coba dicoba untuk teknik tadi ya, karena nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai BG itu enak. Jadi dari ujung dulu, seret, tangannya sini udah terlatih, udah stabil ya, seret gitu ya, seret. Insya Allah nanti teman-teman ya bisa menggunakan teknik ini untuk mengasah di BG dan juga di gerinda duduk. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujon Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.